Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk dan kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya langsung ke Pak Sirajudin, Pak. Itu kalau tadi yang disampaikan Pak Jokowi adalah penurunan 2%. Ini kalau tadi dari TKN kan bilang ya udahlah ini cuman memang ada saatnya survei itu naik, ada saatnya survei itu turun. Apakah ini memang bisa diabaikan saja atau kalau tadi melihat BPN atau mendengar BPN yang begitu optimistis ini memang harus diwaspadai nih? Ya tentu saja dari sisi survei bisa ada fluktuasi, tapi yang paling penting dilihat adalah apa penyebab fluktuasi tersebut. Dan kalau kita lihat memang ada kaitan dengan usaha BPN untuk bersosialisasi dalam skala yang sangat besar di seluruh provinsi di seperti misalnya Sandi yang sering sekali ke Jawa Tengah. Ya. Dan saya kira perhatian BPN di Jawa Tengah itu hampir sebanding dengan perhatian TKN di Jawa Barat. Jadi volume kerja mereka, upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan memenangkan Jawa Barat kurang lebih sama effortnya dengan yang dilakukan oleh BPN untuk mengurangi gap atau bisa memenangkan Jawa Tengah meskipun kelihatannya susah. Nah, kenapa penting begitu? Karena dua provinsi ini selain karena penduduknya besar, juga bisa menjadi penentu kemenangan masing-masing. Misalnya, Jawa Barat itu kemarin menjadi penyumbang suara cukup besar untuk Pak Prabowo dan Pak Hatta, meskipun akhirnya kalah gitu. Tapi salah satu lumbung suara utamanya di Jawa Barat. Dan Pak Jokowi tertinggal cukup jauh. Di Jawa Tengah, saya kira saat itu adalah kemenangan pihak Pak Jokowi yang cukup besar sehingga bisa menutup kekalahan Pak Jokowi di Jawa Barat. Jadi kemenangan di Jawa Tengah itu menutup kekalahan di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu jika ingin punya ruang kompetisi yang lebih terbuka di provinsi-provinsi yang lain, maka dipastikan di dua provinsi ini mereka punya ruang kompetisi yang sama kuatnya. Kalau misalnya selisihnya kecil, baik itu di Jawa Barat ataupun Jawa Tengah, ini berarti juga posisinya masih belum aman jadinya? Well, saya kira tergantung gap di tempat yang lain juga. Karena begini saya kira, Jawa Timur kelihatannya susah digoyang. Jawa Timur sudah sangat solid misalnya ke Pak Jokowi. Jawa Tengah, kalau Pak Prabowo bisa mengurangi gapnya menjadi angka yang paling minimum, maka punya senjata juga untuk bisa memperkuat basis-basis di luar Jawa, terutama di Sumatera misalnya, dan di Kalimantan, Sulawesi, gitu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya fokus yang dipilih oleh BPN di Jawa Tengah itu sangat bisa dimengerti, dan itu adalah kira-kira kalau dalam tinju itu saling balas jab. Sama seperti halnya bisa dimengerti juga kenapa fokus TKN di Jawa Barat ya. Persis seperti itu. Tapi apakah karakter dari pemilihnya keduanya ini juga mirip antara Jawa Barat dan juga Jawa Tengah? Atau di Jawa Tengah itu relatif lebih solid blok dukungannya. Karena misalnya kalau kita lihat lebih jelas ininya, sejak reformasi kan itu selalu ibaratnya kalau misalnya gubernur saja itu sudah pasti selalu dari PDI Perjuangan. Ya, dan pemilih Jawa Tengah itu relatif mudah dipetakan. Misalnya blok-bloknya daerah mana saja yang kurang lebih menjadi loyalis PDIP, mana yang basis P3, basis Golkar, basis PKB gitu, mudah dipetakan. Di Jawa Barat itu lebih cair pemilihnya, tidak terlalu loyal pada satu partai politik tertentu, apalagi terkait dengan pemilihan tokoh. Misalnya, pemenang Jawa Barat itu PDIP memang, untuk pemilu legislatif 2014, tetapi untuk gubernurnya ya berbeda yang dipilihnya. Dan 2014 presidennya juga beda. 2014 juga presidennya beda yang dipilihnya. Mas Jerry, kalau melihat seperti upaya yang dilakukan oleh BPN untuk melakukan penetrasi kepada di Jawa Tengah ini, lantas dari TKN strateginya apa? Ya. Tentunya tidak mau dong kehilangan atau tergerus suaranya. Ya, pertama tentu kami yakin ya bahwa di Jawa Tengah itu yang selama ini menjadi basis Pak Jokowi tetap akan menjadi basis Pak Jokowi, dan kedepannya tentu kami yakin juga kita akan menang mutlak di situ. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita juga
tidak hanya kampanye di titik-titik tertentu saja, tapi merata ke seluruh Indonesia. Termasuk tadi yang Pak Sirajudin bilang di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu yang selama ini mungkin dikenal, mungkin elektabilitasnya Pak Prabowo mungkin agak sedikit dominan di sana, tapi tetap kita bisa masuk ke sana ya, dengan juga melihat basis-basis petahana di sana mana yang bisa kita masuk secara signifikan, dan tentunya ini sangat mempengaruhi perolehan suara dan nanti kemungkinannya akan naik ya. Karena kami yakin bahwa kalau kami hanya berkutat di satu titik, itu tidak akan melebar, tidak akan ekspansi ke titik lain. Dan kami yakin bahwa Jawa Barat itu salah satu yang potensial. Bahkan kemarin kami lihat bahwa di Pilkada Jawa Barat, ya, gubernur itu kan partai yang tidak mengusung Pak Prabowo itu kan Ridwan Kamil kan itu yang menang ya. Dan itu Ridwan Kamil sekarang ada di partai yang mendukung Pak Jokowi, dan itu tentu menjadi salah satu support juga buat kami, dan tentu menjadi salah satu modal dasar untuk bisa bagaimana memetakan elektoral di Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, kami yakin bahwa sejauh ini kan masyarakat melihat hasil, masyarakat melihat track record, masyarakat melihat pencapaian-pencapaian, tidak hanya pencapaian yang ada di lapangan ya, tetapi juga pencapaian yang ada seperti contoh misalnya hasil-hasil debat kemarin ya, yang sebagaimana kita bersama bahwa hasil debat pertama dan kedua yang secara hampir bisa dibilang mutlak ya dimenangkan oleh tim 01. Dan tapi yang lebih penting lagi adalah perasaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberhasilan dan kinerja Pak Jokowi petahana. Ya, saya pikir ini yang menjadi. Dan dirasa itu sudah cukup untuk menjadi modal tidak membuat warga Jawa Tengah ini kemudian goyah. Betul, kami pikir begitu, karena apapun ya yang tentu paling dirasakan oleh masyarakat itu kan adalah keberhasilan, ya, pencapaian keberhasilannya. Bagaimana Pak Jokowi itu membangun infrastruktur, contohnya memberikan program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan juga sertifikat misalnya, dan juga belum lagi hal sosial lainnya, dan juga bagaimana kalau kita lihat infrastruktur kan tidak hanya soal infrastruktur fisik ya, tetapi juga infrastruktur sosial, mulai membangun pendidikan dan seterusnya. Saya pikir ini semua dikombinasikan menjadi salah satu temuan yang bisa kita pahami bahwa tim Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin itu sangat solid ya dalam hal ini. Oke, tapi nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Ferry di segmen berikutnya. Kembali kita harus jeda pemirsa, jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan segera kembali.